Ini kan bukan soal orang bicara ceplas-ceplos. Orang bicara ceplos-ceplos itu saya suka karena itu kelugasan itu membantu masyarakat mudah mengerti. Nah, saya tuh pengennya pemerintahnya solid. Jadi nggak ada menteri yang nyetrum si A, si B, si C gitu loh. Yang sesama sejawat termasuk nyetrum kepala daerah gitu loh, di depan umum gitu loh. Orang tuh mungkin banyak tepuk tangan karena sedang lihat tontonan nih. Wah, tontonan nih pejabat ribut itu kan hiburan. Tapi dalam waktu sebulan, 2 bulan pemerintahan nggak bisa kerja, orang yang tadi kasih tepuk tangan kita itu akan balas mencaci maki kita. Mana buktinya? Pak Prabowo wanting-wanting jangan ribut. Sesama kita apalagi jangan ribut, jangan gaduh gitu. Ini kalau dia salah menanggapinya bisa mati secara politik, bisa lebih cepat. Bisa layu sebelum berkembang. Layu sebelum berkembang. Ya, rising star itu kan gampang hilangnya. Terbang bintangnya gitu, hilang deh. Dalam mencari pemimpin ke depan itu kita nggak nyari superhero. Yang hebat-hebat sendiri nggak, kita nggak nyari kapten tim kok. Oke, welcome to Total Politik dan hari ini kita bersama SP. Apa tuh? Sahabat berbahaya. Anjas. Sahabat banget itu. Gue mau bacain postingan boleh ya? Iya, bacain dulu. Apa itu? Postingannya Bang Hasan. Biar paten untuk memulai hari kita ini kan. Ini openingnya buat mancing-mancing mungkin. Pejabat publik itu harus berpijak pada kebenaran objektif. Kebenaran yang bisa disanggah tapi lewat adu argumentasi. Celaka besar kalau berpijak pada kebenaran versi tepuk tangan. Apalagi tepuk tangan dari orang-orang yang ingin melihat pemerintahan lemah dan penuh keributan. Mabuk alkohol masih mungkin untuk dicarikan penawarnya sehingga bisa segera sadar. Tapi mabuk tepuk tangan itu sulit dicarikan obatnya. Makin lama makin tak terobati. Ya. Kalau Budi yang ngomong gitu saya percaya Bang. Dia sering mabuk alkohol. Iya iya. Selama alkohol masih legal di sini Bang, boleh. Kalau Abang kan agak saya ragukan tuh. Pengalamannya valid apa enggak tuh? sama kayak dia ngomong bola ya. Meskipun ada peluang juga jadi exco PSSI kan Bang Hasan ya. Gimana Bang? Ini apa? Keributan apa ini? Referensi masa lalu Abang ada siapa nih yang kayak gini? Kenapa Referensi sampai ada apa? postingan tepuk tangan, mabuk tepuk tangan, bahaya mabuk tepuk tangan bisa melemahkan pemerintahan. Ini arahan atau inisiatif Bang? Oh, ini inisiatif, kita diarahin oleh siapa? Iya. Kita rakyat biasa ini diarahin oleh siapa gitu. Nggak, ini inisiatif aja karena mau nggak mau kan kita bukan pejabat lagi, tapi nggak bisa lepas juga dari urusan politik dan bernegara. Dan saya kan pendukung pemerintah. Jadi segala sesuatu yang terlihat melemahkan pemerintah ya kita kan nggak punya jalur di dalam lagi, kita kan punya jalurnya di luar. Jadi speak up-nya di luar. Ini kan bukan soal orang bicara ceplas-ceplos. Orang bicara ceplos-ceplos itu saya suka karena itu kelugasan itu membantu masyarakat mudah mengerti. Tapi pemerintah harus tetap dalam keadaan solid. Pemerintah sesama pemerintah mengkritik atau sikut-sikutan atau baku tikam di depan publik itu kan nggak bisa. Kan pemerintah itu organisasi komando. Kita kan berdebatnya di dalam. Kita kalau mau bertengkar, mau bantah-bantahan tuh di ruang tertutup. Setelah itu pemimpin tertinggi bikin keputusan, kita keluar dengan bahasa yang sama. Kan begitu tuh. Gitu kan prinsipnya jadi pemerintah itu. Karena kalau pemerintah terlihat sesama pejabat, besok nyetrum pejabat A, nyetrum pejabat B, nyetrum pejabat C, itu akan terlihat pemerintah tidak solid itu. Karena yang bisa begitu sebenarnya cuma presiden. Kalau sejawat tuh nggak bisa tuh. Apalagi kalau misalnya hubungannya nggak hierarkis, itu juga nggak bisa itu. Jadi ini tuh banyak orang bilang, loh kenapa nggak boleh pejabat mengkritik pejabat lain secara terbuka? Ini kan zaman keterbukaan. Nah ini kan orang-orang yang bicara gini nggak pernah belajar organisasi berarti. Mau seenak-enaknya aja menafsirkan keterbukaan dan transparansi kan gitu. Ini contoh nih. Ini karyawan Total Politik ada berapa? Ya, 18 Bang. 18. Sama kami berdua. Dikit amat. Iya. Memang dikit Tambah Bang. lah. Dikit. Oke lah 18 lah. Kenapa yang ngelejikin dikit amat? Oke, karyawan Total Politik kalau kalian
rapat di dalam, kalian bisa berdebat nggak? Bisa. Kalian boleh Tapi bisa kalau bertengkar nggak? Ya kecuali kalau Ari udah agak marah, udah debatnya udah Iya, turun, tapi Bang, ya. mereka boleh kritik satu sama lain, boleh mengevaluasi di dalam ruangan, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau misalnya karyawan total politik itu sudah berdebatnya di media sosial satu sama lain, kira-kira total politik kelihatan solid atau kelihatan lemah? Lemah dong. Ini saya tanya lagi nih, kalau karyawan total politik saling mengoreksi Iya. di media sosial atau di media, itu total politiknya kelihatan solid atau kelihatan lemah? Lemah. Walaupun atas nama transparansi Kalau katanya. kami biasanya saling ngumbang, Bang, kalau Saling di media umbang, nah, sosial. kalau itu kelihatan solid kan? Solid, gitu. Kelihatan solid. Kelihatan demokratis. Tapi itu sama pemerintah juga. Ini kan hukum, ini kan aturan dasar main aja. Nah, kira-kira untuk tahu itu, kalau sejawat saling sikut di ruang publik itu untuk tahu bahwa itu melemahkan pemerintah, itu akal sehat atau perlu sekolah tinggi-tinggi gak? Akal sehat. Akal sehat. Jadi nggak perlu sekolah di ITB kan? Untuk tahu bahwa kalau saling sikut sesama pemerintah di ruang publik itu melemahkan organisasi, akal sehat aja kan? Tapi kan Kuliah di UNAS juga bisa tahu itu kan? Iya. Nggak perlu tahu, Iya, Bang. nggak perlu sekolah di Yang ITB kan? masuknya lebih gampang dari ITB. Iya kan Iya, gitu. benar. Ya maksud saya itu ini dasar aja. Nah sekarang orang menyalahartikan bahwa itu bagian dari transparansi. Itu bagian dari, enggak. Organisasi pemerintahan itu didesain organisasi dengan birokrasi efektif bisa kerja. Kalau institusi yang didesain untuk bertengkar di depan publik itu namanya DPR, parlemen. nggak ada yang tengkar sekarang. Sekarang malah solid gitu. Ya, tapi desain Itu dibayar harusnya untuk bertengkar tuh, Bang. iya Ya? kan harus berdebat di situ. Mereka harus saling debat, saling kritik, saling mempertahankan kepentingan konstituen masing-masing atau mempertahankan kepentingan partai politik masing-masing. Desain organisasi yang tempat orang berdebat di depan umum, bertengkar di depan umum, itu DPR. Tapi kalau pemerintah, dia nggak bisa berdebat dan bertengkar sesama mereka di depan umum. Beda desain organisasinya. Dan untuk tahu itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi gitu loh, maksud saya gitu. Kalau parlemen memang dibayar untuk bertengkar, Bang. Didesain dan dibayar mereka untuk adu kepentingan di situ, memperjuangkan kepentingan dan ideologi kah, kepentingan kah, aspirasi konstituen kah, mereka akan berebut di situ. Kalau parlemen terkomando malah agak unik, Bang, ya. Kalau parlemen agak-agak kurang bertengkar ya agak unik juga gitu. Harusnya di situ orang-orang bertengkar gitu. Sementara di pemerintah itu semuanya Komando. Nah, saya tuh pengennya pemerintahnya solid. Jadi nggak ada menteri yang nyetrum si A, si B, si C gitu loh. Yang sesama sejawat termasuk nyetrum kepala daerah gitu loh di depan umum gitu loh. Apalagi dengan data yang expired gitu loh. Nyetrum kepala daerah pakai data expired kan juga nggak boleh. Bukan datanya yang salah tapi datanya sudah Expired. data 30 Agustus, data keuangan 30 Agustus dipakai buat nyetrum di bulan Oktober kan nggak pas. Agustus mungkin dia punya 4 miliar, bulan Oktober dia tinggal 2 miliar dia. Karena sudah dibelanjakan, tapi dituduh mengendapkan uang 4 triliun pakai data 30 Agustus kan nggak pas. Sama kayak rekening kalian aja, tanggal 25 rekening kalian penuh misalnya. Tanggal 27 Tanggal 27 udah tinggal separuh gitu loh. Karena belanja kan gitu. Pemerintah juga begitu, uangnya ada yang masuk, ada yang keluar, tapi itu belanja. Jadi kalau kita pakai data 30 Agustus, orang saya diangkat 19 Agustus, 19 Oktober sudah beda. Iya. Sudah beda. Jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi kita pun kalau nggak bisa ini datanya data kapan? Karena data Mei juga pasti beda, kayak gitu-gitu loh. Sementara pakai data 30 Agustus tadi yang sudah expired tadi, kepala daerah kelang kabut. Mengklarifikasi harap-harap cemas, benar nggak ada 4 triliun uang saya di bank, benar nggak ada 5 triliun uang saya di bank. Dan konstituen pemilih juga Sudah langsung curiga sama kepala daerahnya. Betul. Karena kepala daerah main-main nih, kepala daerah wasangkanya jadi sangka tinggi, muncul. Ini instabilitas. Iya. Karena Gitu. pada akhirnya kan kepala daerah itu ujungnya kan dia punya approval rating sendiri dan elektoral sendiri kan, Bang, yang Terus kita tepuk tangan. Seru. Terus yang dikasih tepuk tangan mabok. Nah itu tulisan saya itu urusan itu tuh. Nggak ada urusan dengan ceplos-ceplos ya, tapi kita sudah berpijak dengan kebenaran yang salah nih. Ini kebenaran versi tepuk tangan. Jadi kita merasa benar karena banyak tepuk tangan. Abang punya hipotesa gimana, Bang? Kalau yang ditepuk tangan itu mabok tepuk tangan, atau memang dia nggak sadar aja kalau itu
tepuk tangan dan dia mabok. Memang dia begitu aja, bukan mabok Ya mungkin tepuk ya tangan. begitu juga, tapi kan ini semacam sindiran aja. Kalau kita mabok tepuk tangan nanti nggak bisa diobati. Jadi sebelum mabok tarik diri lagi. Tapi masa prinsip-prinsip pemerintahan dan birokrasi seperti yang Abang sampaikan tadi orang levelan Pak Purbaya nggak paham gitu, karena beliau kan orang yang brojolnya di pemerintahan kan Iya, sebelumnya saya nggak tahu kan bisa siapa tahu juga lagi excited gitu. Kita kan nggak tahu. Nggak ada urusan dengan ceplos-ceplos ya. Karena saya sebenarnya suka dengan lugas dan ceplos-ceplos. Saya juga dukung kebijakan-kebijakan dia yang menyangkut ekonomi real. Uang ditaruh di sistem ekonomi, gitu kan? Industri didorong, ya kan? Impor ilegal disikat, itu kita dukung. Tapi kepala daerah kalang kabut ini kita nggak dukung dong. Ada menteri kepala Danantara lagi menyiapkan rancangan restrukturisasi, usulan proposal restrukturisasi ke Cina. Terus tiba-tiba dia nggak ada merencanakan minta APBN untuk membayar utang KCIC. Terus tiba-tiba dia ya gue nggak mau bayarin lah. Seolah-olah dia minta ke Pak Purbaya. minta uang ke negara untuk bayarkan, itu kok legal. Sampai pemerintah Cina juga ngasih statement kan Bang kalau nggak Ya salah sampai begitu gitu loh. Jadi untuk meyakinkan bahwa ini kan seolah ada tuduhan orang lain tuh punya moral hazard, ini menggerogoti negara gitu loh. Atau ada tuduhan kepala-kepala daerah punya moral hazard nyimpan-nyimpan uang gitu loh. Ada daerah yang dibilang, saya ini nggak tahu nih sumber datanya, menyimpan uang di bank 5 triliun. 5 triliun. Jawa Barat nih Bang. Enggak, ini di Kalimantan. Padahal APBD-nya setahun 1,6 T. Berarti berapa? 5 tahun dia nggak gaji pegawai. Akhirnya muncul syakwa sangka tadi kan. Musyawarah sangka gitu. Gitu. Nah, kita kalau mau pemerintahan baik. Jadi jangan ini. Orang tuh mungkin banyak tepuk tangan karena sedang melihat tontonan nih. Oh, tontonan nih pejabat ribut itu kan hiburan. Tapi dalam waktu sebulan, 2 bulan pemerintahan nggak bisa kerja, orang yang tadi kasih tepuk tangan kita itu akan balas mencaci maki kita. Mana buktinya? Kok nggak ada kerjaan? Udah gue dukung kemarin kok nggak ada kerjaannya? Kok nggak ada hasilnya gitu loh? Padahal nggak ada hasil tuh mungkin nanti karena langkah pemerintah kesandung-sandung karena kurang kompak gini. Kita kompak aja ini keadaan berat kok, apalagi kita nggak kompak gitu loh. Jadi ya itu. Tapi yang marah-marah banyak. Nah ini tugas dakwah kita nih, menyadarkan yang marah-marah ini gitu. Bang, ada beberapa pengamat yang percaya misalnya soal Wush gitu ya, komentar Pak Purbaya yang bilang nggak mau pakai APBN, nggak mau bayar utangnya segala macem. Itu tuh sebenarnya diminta dan disuruh oleh presiden atau melaksanakan kemauannya presiden. Jadi karena Wush sangat berkaitan dengan Pak Jokowi, ini konspirasinya pengamat ini nih Bang. Ya dia suruh Purbaya untuk jadi torpedo. Iya, ini kan juga untuk menterinya itu. presiden. Yang sedang menyiapkan proposal restrukturisasi itu kan juga menterinya presiden. Menteri yang juga tiap hari ketemu presiden. Dan nggak ada minta APBN. Jadi saya nggak yakin itu maksudnya statement-statement yang menyetrum sesama pejabat itu suruh presiden, saya nggak yakin. Karena kata pengamat ini nggak mungkin, abang juga kenal pengamat ya. Nggak mungkin lah dia berani ngomong gitu. Itu pasti pikiran presiden, itu pasti disuruh presiden atau pasti melaksanakan perintah presiden. Berarti mungkin pengamat ini lebih tahu. Ini kayak Tempo juga, dia punya informasi yang di ruang tertutup di istana tahu dia. Analisis dia. Kalau yang saya pahami pendek kan masa saya menjadi anggota kabinet Pak Prabowo, wanting-wanting jangan ribut. Sesama kita apalagi jangan ribut, jangan gaduh gitu. Itu aja. Ya kan. Kalau kita ingat ya kerusuhan yang kemarin itu, ya kan pada akhirnya di Hambalang kita sempat tanyakan kepada Pak Prabowo yang Bang Vito tanyain kan. Itu jam 11:30 malam tuh ya. Perang bintang internal Bapak nih antara Pak Dasko dan Pak Safri. Gitu. Masa sih ke sana ke sini Pak? Ini nih apa gimana tanggapan Bapak? Masa sih mereka berantem? Untuk apa mereka berantem gitu? Jadi keributan di luar yang kayak gitu di kepala Pak Prabowo pun nggak percaya kalau ini mereka berantem, lepas dari faktanya benar atau enggak ya. Ya begitu. Jadi beliau nggak suka keributan.
Iya. Beliau suka ketenangan, makanya di Hambalang kan tinggal. Iya. Suka suasana damai dan dan makanya tenang. beliau Harmoni. sukanya merangkul Harmoni, semua suka gitu. merangkul gitu. Itu sebenarnya refleksi dari Pak Prabowo ya, Itu sebenarnya, refleksi Pak Prabowo yang saya pahami. bukan nabok nyili tangan ini kan, Bukan maksudnya, yang Bang. menikmati kegaduhan gitu. Kalau saya pribadi ini menikmati kegaduhan. Wah, Abang kan kalau nggak ada gaduh gitu. Menikmati kan. Cuman kalau memikirkan pemerintah ini, karena kita pernah ada di dalam, mikirnya kayaknya nggak bagus. Gitu. Kalau saya pribadi kan suka adrenalinnya muncul karena kegaduhan gitu loh. Kalau Pak Jokowi senang kalau gaduhan ini Bang ya. Menikmati juga kayak gitu. Kalau menikmati itu kayak gitu. sampai taraf tertentu. Kalau menikmati juga. Dulu Bang Rizal Ramli kan diciptakan katanya untuk mengimbangi Pak JK, gitu-gitu ya kan Bang. Nah, ya ini akan nanti jadi Raja Wali ngepret baru kalau begini, kalau nggak segera diingatkan jadi Raja Wali ngepret Apa baru. bahayanya Bang? Ada Raja Wali ngepret ala Rizal Ramli di momen sekarang nih, menurut Abang? Ya kan bukan ininya, tanda-tandanya aja kan udah mulai sikut-sikut, nanti nggak puas lagi nyikut gubernur, nggak puas lagi nyetrum sesama menteri, nyetrum wakil presiden nanti. Raja Wali ngepret almarhum kan nyetrum wakil presiden. Iya. Ujung-ujungnya habis nyetrum semua menteri, dia nyetrum wakil presiden. Tapi Bang, kita kembali ke substansi diskusi Abang, kalau nggak mau saya bilang polemik antara Abang dan Pak Purbaya gitu ya. Memang bukan polemik. Iya, ini diskusi lah gitu kan, karena sama-sama Ini pendukung pemerintah. Iya. saran dari orang yang sudah di luar pemerintah. Nah kan, sebagai orang yang duluan jadi anggota kabinet lah. Iya, itu valid. Nah, Bang, ini kan kemarin ditanggapi sama Pak Purbaya. Ya, Abang lihat sendiri tanggapannya kan, bahwa apa saya dianggap tidak membuat orang percaya sama pemerintah. Ini ada survei katanya. Ini kerusuhan nih segini nih gitu. Habis itu nih angka kepercayaannya naik gitu. Nah, Abang dengan tanggapan itu gimana? Abang Nggak setuju apa-apa, saya nggak? sih berharap angka itu benar. Tapi jangan diklaim itu kerjaan sendiri. Kan kerjaan kabinet sama-sama. Komandannya presiden. Kredit goes to presiden harusnya. Kreditnya perginya ke presiden, jangan diklaim kerjaan sendiri. Saya dan berharap data itu benar. Tapi hukum alam yang saya pahami nih, kalau pemerintah bertengkar sesama pemerintah, kan di ujungnya pasti nggak bagus. Itu aja. Kalau pemerintah baku sikut atau misalnya yang lain nggak ladenin tapi mogok, nggak mau ikut sama-sama. Jadi kalau begitu ada si A punya usulan kita begini, dia nggak mau ikut. Udah biarin aja yang itu gitu. Yang lain nggak mau ikut, kan mogok nih kereta ini kita, karena nggak semua engine-nya kerja nih. Kita kan perlu semua engine-nya itu kerja prima nih. Gitu. Kalau ada engine yang mogok kan kendaraan lajunya juga berkurang. Jadi pemerintah bulan depan gimana? Kalau data hari ini disampaikan gitu terus berlanjut yang kayak gitu, yakin sebulan lagi akan seperti itu? Apa justru nggak mungkin? Kan tadi kan saya udah kasih teori. Kalau anak total politik sesama mereka saling baku tikam di media sosial, kalian jadi kelihatan lemah atau orang awalnya terhibur? Iya. Tapi kemudian kalian akan dilihat makin kuat atau makin lemah. Kan urusan kita sekarang pemerintah ini bisa berjalan efektif, bukan bagaimana cara menghibur orang. Sama satu lagi yang Iya, kalau mau menghibur kita kasih hiburan yang betulan, misalnya kasih konser, Iya, kasih festival, kasih parade, kasih kompetisi apa itu untuk hiburan masyarakat. Dan paling bahaya nanti masalahnya pegawai kita berkelahi di publik ini, rapat redaksi kita nggak ada harganya lagi. Memang Nanti mereka nggak setuju, dia hantam di publik. dia kan? hantam di publik lagi. Iya kan? Dia cancel kan? Otoritas kita udah hilang kan? Ya, Iya, itu iya, makanya. Tapi saya yakin pesannya udah sampai. Ya, ya mungkin bukan gara-gara kita, tapi mungkin gara-gara orang lain yang lebih kuat. Tapi pesannya sampai. Makanya beliau kan kemarin terakhir juga diwawancara di Doorstop. Ya. Dan Dan itu positif. Ya, dan itu positif. Makanya itu buat saya sujud syukur tuh. Di hari Sumpah Pemuda nanti pemerintah bersatu lagi gitu. Jadi nggak ada sangka lagi sama pejabat pemerintah. Tapi yang sangka kalau aku lihat Instagram Abang nih, komennya luar biasa Bang. Iya, Kan iya. banyak ya Bang. Itu Pak Purbayanya udah lelo ya kan. Abang nih komen masih paten nih Bang. masih ini Ada masih berapa beringat. DM yang masuk Bang? DM kayaknya mungkin ada di atas 1000-an. Direct message itu. Ya, dan tentu isinya mayoritas bukan puja-puji mantap Abang. Oh, mantap nggak Abang, ada ya kan? isinya maki-makian semua dengan bahasa yang luar biasa lah gitu.
Ya, tapi ada beberapa yang saya sapa dengan baik. Saya lihat-lihat profilnya, itu sebagian besar ininya ditutup, akunnya di private, atau ada yang dibuka tapi postingan cuma satu gitu. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Ada beberapa yang kayaknya orang beneran, ya udah saya sapa aja. Sapa ini kan nggak kosong-kosong kan ini kan. Ya disapa aja gitu. Kalau abang nyapa kan beda sama Budi nyapa kan. Kalau Budi nyapa mentok dapat sur. Minimal sur kan. Iya ada lah. Kalian bisa baca nih, tapi namanya jangan dibacain kan. Saya sudah kasih. Iya. Jadi saya sapa aja mereka. Jadi kalau Abang kasih energi lah. kasih energi lah supaya kuota informasinya lebih banyak gitu. Oh itu tujuannya. Kuota informasi. Jadi saya bilang karena kemarin itu bertepatan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober, saya bilang saya Nazar punya ini berbagi rezeki buat 28 orang. Iya. Masing-masing 500.000. Tapi mau ngasih Ini nomor untuk rekening. orang-orang yang apa kriterianya? Orang yang Bang? maki-maki. Oke. Orang yang maki-maki, tapi saya rasa ini orang beneran, jadi bukan akun ternakan gitu. Saya rasa ini orang beneran. saya balas aja pesannya. Dia maki-maki saya apalah dengan bahasa aneh-aneh. Kalian bacain aja tuh Anggota bahasanya. tubuh coba sini gue bacain deh. Bacain aja. Terus saya bilang iya, saya mau Gua juga berbagi ada itu gitu. Terus alhamdulillah mereka terima dengan baik ya. Rezekinya mereka terima dengan baik dan kemudian mereka mengucapkan terima kasih gitu. Iya, ini banyak nih bang. Ini Bang, tonton. Tunggu dulu Bang, biar gua Tapi baca jangan ya. ditampilkan nama-namanya, Enggak, kasihan. jangan, aku Pasti bacain. pasti Mana mereka nih? juga Harus baca. teman-teman kita dari kalangan yang bawah itu. Nih, woi, ini bahasanya Budi nih. Woi, tit, Tit lagi. tit ayahang, gitu ya. Anak dajal, titisan dajal kau babi, kerja yang becus kau, ngancam-ngancam segala kau buat video. Woi tit, terima Banyak kasih. Saya hari ini punya nazar mau berbagi Itu ke bahasa balas 28 orang. Nggak mungkin mereka dia berterima kasih dong, iya, ya kan? Betul. Terima kasih. Saya hari ini punya nazar mau berbagi ke 28 orang masing-masing 500.000. Apakah Anda bersedia menjadi salah satu penerima nazar saya? Silahkan kirim nomor rekening jika bersedia. Oh, Ada lagi. Tuyo mau nyo. Orang Padang nih pasti nih. Oh, itu Kalau bahasa model Padang. ini gitu kan. Nih katanya kan. Terus Itu nomor dana saya, itu nomor dana awak. bahasa orang Padang berarti Orang nih. Padang, ya. Terus dikasih ya Bang Hasan. Kasih lah. Jawabnya apa? Balasnya apa? Ini nggak ada nih balasnya di sini. Ada yang dibalas kan kalau nggak salah ya? Ini. Oh ya. Oh iya nih. Nunggu nih kita Iya, bos. nih. Lebih legowo saja Pak. Pak Purbaya itu orang baik. Harusnya didukung bukan dilarang. Sekarang mending singgung di publik biar masyarakat tahu bobroknya pemerintah gimana. Ya, dari dulu ditutup-tutupin mulu. Nazar uang pakai uang halal kan Pak katanya. Jadi bersedia tolong kirim nomor rekening. Dikirim juga. Jawabannya. Nomor rekening. Ada yang kan? jawabannya gitu. Iya kan? Kirim kan? Semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat Pak. Terima kasih. Ada Iya, yang jadi lebih- ada yang lebih sadis orang Janda lagi cuma kalimat tuh abang-abang kirim gitu lagi kan. ada banyak, ada beberapa lah. 28 ya? Iya itu contoh aja. lah. Nazar Sumpah Pemuda. Ya Bang. kalau dibacain 28 nih sejam juga nih. Nazar Sumpah Pemuda. 28 ini kan. Aduh, Agak bagus angka Bang tuh 28 itu iya kan. kan Hari Sumpah Pemuda. Iya. Dan Kalau Hari Pahlawan 11 kan. 10 dong. 10 kan. Bagus juga di tanggal 28 kan, agak banyak dikit yang terima kan. Iya, untuk tanggal Sumpah Pemuda Iya ya. kan kalau Hari Pramuka 14 kan. Aduh nggak apel. 14 Agustus. Iya, Nggak, kalau, yang paling siap kalau Hari apa? Kesaktian Pancasila Satu. Iya, sama tahun baru kan Bang. Itu nggak, itu cuman menguji aja, menguji orang ini betulan marah atau karena memang kondisinya memang lagi nggak bagus. Dan ya saya rasa sebagian besar teman-teman yang marah-marah ini memang kondisinya nggak bagus karena yang dikirim itu banyak platform dompet digital yang sering digunakan untuk judol atau pinjol kan Pinjol, gitu. iya. Gitu. Abang kan kenangan ini soalnya jadi tahu ya. Gitu, Jadi, iya. Tapi menurut Abang kalau yang nggak anonimus ya Bang ya. Iya. Kemarahan atau kekesalan orang ke Abang tuh apa Bang? Ini ya tondo-tondo apa Bang maksudku?
nggak apa-apa. Apa yang mencoba diekspresikan sama mereka? Apakah mereka merasa bahwa mereka udah benci juga sama pemerintah begitu ada Pak Purbaya yang Tapi kayak dulu yang saya Ahok lihat gitu, Bang? sebagian besar ini teman-teman yang memang juga oposisi. Teman-teman yang juga oposisi terus kemudian ngelihat ada perwakilan oposisi di pemerintah. Terus mereka tepuk tangan mereka. Jadi mereka langsung nggak mau diganggu lah gitu. Tapi saya jelasin ke mereka. Tapi nggak bisa semua seberapa saya bilang. Pak Purbaya itu bukan direktur Selios. Pak Purbaya itu bukan direktur Indef. Kalau direktur Selios, direktur Indef nggak apa-apa. Dia menyampaikan kritik terbuka buat pemerintah tuh nggak apa-apa. Tapi Pak Purbaya itu Menteri Keuangan. Dia bagian dari pemerintah. Kalau dia mengkritik, dia menyakiti badannya sendiri gitu loh. Itu kayak tangan kiri mukul tangan kanan gitu loh. Mesti kalau kalian tepuk tangan gara-gara tangan kiri mukul tangan kanan itu gimana itu? Dan seorang Kayak nyolok mata sendiri gitu itu kan? Dan seorang pejabat publik harusnya instrumennya otoritasnya kan Bang. Otoritasnya. Iya, kalau ribut-ribut begini kan Budi dikasih platform gede suruh kritik pemerintah juga bisa gitu juga kan. bisa. Jadi biarkan kritik itu datang dari luar. Kita kan nggak pernah larang kritik. Pemerintah juga selama ini nggak tertutup sama kritik. Kritik datang dari mana aja juga dibiarkan aja. Kalaupun ada keresahannya Pak Purbaya, kalaupun ya di ruang tertutup. ruang tertutup atau dia suruh lu ngomong deh, Iya. dia suruh pengamat misalnya apa lu coba aspirasikan kan mungkin aja itu bisa metode begitu. kayak gitu lo bisa ya Bang. Yang kita berdebat di ruang tertutup aja bocor ke Tempo. Ini sekarang kita ngomong di ruang terbuka, dilahap orang. Iya. Nah, Jadi bocor halus gitu. terus ada yang terbaru nih Bang. Habis Postingan. Setelah itu muncul lah ini kan. Sebuah postingan. Enggak, survei. Oh survei. Calon elektabilitas calon wakil presiden dari Indeks Politika. Nah, kan gitu. Nomor 1 Purbaya Yudi Sadewa 28,65%. Kedua sahabatnya Pak Purbaya Deddy Mulyadi 20,15%. Sahabat Bang Hasan juga ini. Yang ketiga Agus Harimurti Yudhoyono 15,75. Keempat Gibran Rakabuming 12,35. Kelima sahabatnya Budi nih Erick Thohir 5,14. Ke 6 Sahabat Bang Pramono Andre. Anung. Ya, Pramono Anung. Gini, saya yakin Pak Purbaya itu orang baik. Niatnya juga baik. Saya yakin juga dia sekarang punya pendukung. Tapi kalau langsung dihubungkan dengan Pilpres, saya no comment. Nggak segampang itu soal Pilpresan ini. Orang yang sudah punya karya bertahun-tahun saja dan kemudian juga punya pendukung yang banyak belum tentu bisa lulus juga di situ. Apalagi surveinya dikerjakan oleh orang-orang yang saya agak sulit percaya karena bukan anggota Persepi. Anggota Persepi aja aneh-aneh kita sidang gitu loh. Apalagi yang bukan anggota Persepi gitu. Yang keluar dari Persepi aja kita nggak percaya lagi. Dulu anggota sekarang udah enggak, kita juga nggak percaya lagi gitu loh. Karena nggak ada standar ininya, standar metodologinya nggak ada, standar etiknya nggak ada yang mengawasi. Jadi survei-survei kayak begini dikeluarkan hari ini buat apa coba? Kayak gitu. Apakah mau menghabisi Pak Purbaya? Makanya saya bilang tepuk tangan ini jangan tergoda sama tepuk tangan. Ada yang mati gara-gara tepuk tangan loh. Nah, oh mati dalam konteks. Bukan, ada yang mati gara-gara tepuk tangan beneran. Nyamuk. Ampun, gue udah mikir macem-macem, ya kan udah ngeri. Iya, ini kan tepuk tangan kayak gini dikasih survei begini kan bisa jadi juga untuk alat Pembunuhan juga. agar layu sebelum berkembang. Padahal kita berharap dia bisa bekerja lebih banyak nanti gitu. Ini politik, Bos. Iya. Di politik ini orang yang maju-maju sebelum berkembang mulai berkembang agak cepat itu layunya cepat juga nanti gitu. Iya. Gugur sebelum pubertas ini loh. Iya, jadi biarkan beliau bekerja, kita tunggu hasilnya dari yang beliau omongin. Nanti orang lain akan sibuk bekerja, kita tunggu. Oh, jadi nanti semua orang akan punya banyak uang, kita tunggu. Jadi Abang membaca kemunculan survei ini sebagai upaya pembunuhan terhadap Pak Purbaya. Maksud saya gini. Pembunuhan perdata. Iya, gimana pembunuhan itu gimana? Maksudnya gimana, Bang? Kan banyak yang nggak ngerti Ya konteks kan itu. harusnya kan normalnya kan sur nih. Ini Bagus. apresiasi, Publik ini sur. makin ini kan. Ya, ini Orang kalau yang mendapat survei sur, orang Iya, masyarakat juga yang memberikan. ini kan hidup dalam ini politik nih. Pertama saya nggak percaya angkanya sampai di situ. Oke. Kan baru sebulan.
Kan hiruk pikuk di media sosial ini kadang-kadang hiruk pikuk dalam secangkir kopi aja ini. Badai dalam secangkir kopi. Badai dalam secangkir kopi di masyarakatnya benar-benar begitu apa enggak? Yang kedua dikeluarkan oleh lembaga yang buat saya itu bukan anggota Persepi ya. Saya nggak pernah ambil data-data yang dari. Yang ketiga dimunculkan sebulan, kan baru sebulan ini, sebulan lebih sedikit ini. Emang sebulan lebih sedikit sudah kelihatan hasilnya. Memang apa yang diomongin sudah kejadian semua. Yang Kortek yang janjinya sebulan aja masih lewat waktunya. Maksudnya nggak bisa diatasi dalam waktu sebulan membunuh gitu. itu dalam konteks apa menurut? Ya kan ditinggi-tinggiin kayak gitu kan orang politik lain yang sudah bertahun-tahun membina ini melihatnya gimana? Itu jangan sampai layu sebelum berkembang. Maksudnya adalah Malah jangan sampai nanti program-programnya Pak Purbaya dianggap muatan politik malah Itu juga bisa. digagalkan. Itu juga padahal bisa. niatnya baik Padahal ya. niatnya baik gitu. Dan jangan lupa ini kan kekuatan-kekuatan politik kan juga bisa senang bisa nggak senang juga dengan kayak gini. Jadi tantangannya Pak Purbaya itu dalam merespon situasi politik seperti ini Bang ya. Ketika dia dihadapkan pada data sur yang bisa membuat sur Iya, ya, itu data tepuk tangan itu. ini kalau dia salah menanggapinya bisa mati secara politik, bisa lebih cepat Bisa ya, Bang? layu sebelum Layu berkembang. sebelum berkembang. Ya rising star itu kan gampang hilangnya. Terbang bintangnya gitu, hilang deh. Tapi bintang yang stay Ada terus. hilang gitu. Iya. Gitu. Jangan terlalu cepat. Caranya juga. gimana Bang supaya Pak Purbaya lolos dari jeratan bahaya-bahaya ini, bahaya tepuk tangan, pertanyaan yang jawabannya jawaban konsultan politik, nggak bisa gratis itu. Kenapa? Kenapa Anda mewakili berkepentingan Berkepentingan enggak. Soalnya sebenarnya Abang udah ngomong di podcastnya Bang Hasan. Ya kalau menteri itu ya yang penting hasil kinerjanya aja kita lihat, masa bulan madunya kan ada. Iya, memang kalau- hasilnya aja. Kalau menteri-menteri itu sebagian besar yang ditunggu orang bukan statementnya, tapi hasil kerjanya. Yang tugasnya ngomong itu ya kepala komunikasi dulu. Kalau sekarang kepala Bakom itu yang ditunggu omongannya itu aja. Kalau menteri yang ditunggu bukan statementnya, yang ditunggu itu hasil kerjanya. Jadi kalaupun dia statement, ini loh yang sudah dilakukan, ini loh yang sudah dicapai. Jadi bukan yang akan lagi, tapi yang sudah. Kan bulan depan orang nggak nunggu akan-akan lagi. 2 bulan lagi juga orang nggak. Kalau akan-akan terus kapan ya? Bulan depan apa yang sudah tercapai? Bulan depannya lagi apa yang sudah itu kan yang ditunggu oleh orang gitu. Iya. Kita kan pengennya konkret kayak Prof Dadan Hindayana ini kan. Iya. Bulan lalu 20. Iya. Terus 1 bulan lewat udah 30 Iya, juta. kira-kira kan? kayak gitulah. Sekarang udah hampir 35 juta. Oh, kaget terus kan kita tiap hari kan. Iya. Kita kan pengennya ada gitu-gitu ya. Ada shock. Oh, hebat ini bisa. Iya kan? Ini bisa nomor Mancing. 2 di dunia. Iya Bang. Nggak pengennya kalau betul ya Bang. Iya. Iya, tapi kan gini Bang, kalau Iya dong. Kan dia statement publiknya nih. Iya kan lu kan dengar sendiri. Pak Prabowo juga Pak ngomong Prabowo gitu. juga ngomong. Iya. Ada kata kawan, ya itulah. Satu hari langsung naik dari 33 juta ke 34 juta. Beda selang 1 hari. Ya kalau benar Hebat. bagus kan. Iya makanya Kalau kalau benar itu kan benar bagus. kan masa presiden dan Prof Dadan punya data yang salah. Iya gitu. Kalau Nggak benar. mau, nggak mungkin lah Profesor Dadan. Ya kan ya kalau Profesor Didit baru lo nggak percaya, boleh. Ya kan? Setuju nggak lu? Iya setuju. Nah, Bang, ya, tapi kan ya gini ya, apa namanya kalau kita lihat ini balik lagi ke soal apa namanya pembunuhan ini yang Abang sempat singgung tadi kan. Itu karakter assassination bukan pembunuhan. Iya. Layu sebelum berkembang Iya, lah. pembunuhan karakter ini. Tapi apa namanya? Dulu kan orang kayak ya misalnya kayak menteri-menteri lain kan bukannya nggak punya info dan bukannya nggak punya problem juga dalam pekerjaannya, tapi kan mengukur dampak dari ucapannya di media juga pasti lebih banyak kalkulasinya gitu kan. Tapi kan dulu juga munculnya orang kayak Pak Jokowi juga kan prosesnya nggak jauh-jauh beda sama ini Bang. Oh beda. Iya kan maksudnya ada survei, ada ini muncul. Iya kan. tapi kan survei yang munculkan Pak Jokowi itu survei yang metodologinya betul. Dari lembaga yang sudah teruji juga bertahun-tahun betul. Kalau misalnya dikeluarkan oleh anggota-anggota Persepi boleh kita bahas jadi diskusi. Tapi kalau yang bukan dari anggota Persepi saya tuh agak alergi membahas data-data yang bukan dari anggota Berarti kalau survei opini publik ya. ya
survei opini publik yang bukan dari anggota Persepi itu agak-agak gimana kita membahasnya gitu loh. Berarti kan bisa kita simpulkan kalau memang ini survei ini disupport oleh Pak Purbaya, ya berarti kan Itu kekeliruan. ya kekeliruan. Tapi kalau bukan Pak Purbaya yang support, berarti ada yang pengen Pak Purbaya ini Layu sebelum berkembang. Layu sebelum cepat berkembang. end gitu kan. Udah mulai terganggu sama Iya. Purbaya. Ya, artinya kan bisa jadi orang-orang yang selama ini terganggu dalam artian dari langkah-langkah Iya, Pak omongannya Pak Purbaya Nah, juga kalau kita gitu. identifikasi Bang, siapa yang paling mungkin terganggu dengan langkahnya Pak Purbaya? Nah, kalian suruh kita nebak-nebak ini konspirasi. Nanya, apa boleh jawab boleh enggak? saya kata Pak saya Dia apa kepentingannya mana punya? Wapres, ya kan? saya nggak ada kepentingan. Enggak gini. Kalau ini kan semuanya Kriteria lah, Pak, kriteria. spekulasi. Tapi orang-orang yang ada dalam pusaran elektoral punya keinginan untuk running juga di tahun 2029. Apalagi kalau misalnya sudah merintisnya jauh-jauh hari gitu. Serius timnya untuk apalah, tim medianya, tim produksinya segala macam sangat serius. Kan berarti ngerasa terganggu. Ini kok di tikungan udah nyalip aja gitu. Baru lap ke-10 udah nyalip nih gitu kan misalnya kayak gitu. Tapi iya kita harus realistis dalam politik yang seperti itu. Saya nggak berani nebak-nebak ini. Iya. Tapi ini pasti bicara ada. kriteria, kita bukan bicara orang ya. Kriterianya kayak tadi Iya, orang orang-orang yang sudah merintis lama mempersiapkan. ini keluar modal Di juga politik pasti ini nggak dikit ya, ambisi Bang. itu susah dikompromikan. Jadi ngelihat orang itu, wah yaudah kita dorong aja melambung tinggi sekalian gitu misalnya. Gitu, didorong-dorong kayak gitu. Saya yakin dia ada pendukung hari ini. Tapi tiba-tiba jadi nomor 2, yang benar aja gitu. Ini disclaimer ya, bukan berarti orang yang abang dukung untuk kandidasi nanti 2029 ini dalam waktu dekat misalnya ke depan abang dukung seseorang, ngumbang seorang itu bukan untuk membunuh, melayukan sebelum berkembang, ini belum tentu gitu kan Yang Bang? belum tentu gitu. Enggak kalau Iya, ini kalau kita dalam tuh konteks misalnya gini, kompetisi ya Bang. kalau misalnya dibandingkan dengan kemunculannya Pak Jokowi misalnya, enggak, Pak Jokowi itu ada proses loh. Panjang sekali loh. Ada karir di publik yang dibangun, karir di publik maksudnya public appearance-nya tuh appearance-nya tuh dirangkainya panjang. Bertahun-tahun sampai meledak. Iya kan? Deddy Mulyadi mungkin 7 tahun 8 tahun melakoni yang hari ini dia lakoni itu. Meledaknya tahun 2024. Dulu belum meledak tapi dia sudah lakoni itu secara konsisten. Pak Jokowi juga melakoni itu secara konsisten. Saya nggak tahu apakah misalnya Pak Purbaya sudah melakoni itu secara konsisten kemudian meledak hari ini, kan enggak rasanya. Ini yang saya bilang nggak mungkin tiba-tiba keluar dari perut bumi itu langsung begitu gitu. Gitu. Dan yang paling penting lagi bahwa dalam mencari pemimpin ke depan itu kita nggak nyari superhero yang hebat-hebat sendiri, nggak, kita nggak nyari kapten tim kok. Yang bisa ngatur tim tapi bisa nerima bola, bisa ngoper bola juga. Bukan orang yang dari gawang sendiri giring bola sampai ke gawang orang lain. Kalau seperti orang yang ngerti bola kayak kalian tuh diapain? Saya kan nggak valid katanya kalau pendapat bola. Jadi kalau ada orang coba Ari di antara kita misalnya ada orang ngerti. nih pemain, dia giring bola dari gawang sendiri sampai ke gawang orang lain, sukses sekali. Paten sih. Tapi lu pertahankan nggak itu dia caranya begitu? Nggak, kalau ada yang bisa kayak gitu berarti itu liganya yang sakit Bang. Masa dari belakang bisa dribble sampai depan, artinya lawannya nggak bisa main bola Bang. Iya, artinya begitu misalnya. Tapi taruhlah itu berhasil, tapi pertama kali berhasil, yang kedua kalian biarkan nggak tetap main kayak gitu. Nah, kalau terus-terusan ya Bang. Kalau Iya, bisa main kan nggak sekali tuh, aja gitu kan, sekali 2 kali. Nah kalau kan negara ini sangat besar, nggak ada Superman, nggak ada Batman sendirian yang ngeberesin ini, nggak ada Robin sendirian yang ngeberesin ini, bahkan Avengers saja nggak bisa ngeberesin ini, berlima berenam nggak mungkin, harus sebuah tim besar, super tim total football. Kalau kata Pak Prabowo, saya nggak ngerti juga total football tapi kata Pak Prabowo super tim tapi super tim total football katanya. Itu coba Ari jelaskin tuh super tim total football itu apa artinya? Orang punya skillnya tinggi-tinggi semua, pemahaman terhadap permainannya tinggi semua, skillnya tinggi-tinggi semua, dan dia
mengisi posisi yang dibutuhkan dan dinamis setiap saat, Bang. Bisa pindah-pindah itu. Bisa pindah-pindah. Penjelasan paling bagus. Saya pikir dulu total football itu total pakai foot. Jadi nggak pakai kepala gitu. Boleh pakai dada, Bang. Jadi nggak juga pakai kepala gitu. Ternyata Total ada pakai juga bahan-bahasan yang prinsipil. Iya. Total football kan posisi nggak terlalu penting. Saya pikir total pakai foot aja itu. Iya, aku Total pun baru football dengar itu. Dari penjelasan kaki yang ke kaki komprehensif. aja, jadi nggak ada bola lambung gitu. Ada, Bang. Aku taunya total football Belanda aja Bang, Nah, itu iya. aja. Nah kan. itu yang Ball dibilang. Belanda. Jadi artinya kan nggak ada superhero. Nggak ada superhero, nggak ada orang yang pintar-pintar sendiri gitu. Jadi harus pintar pun kita harus bekerja dalam tim. Ya. Hebat pun kita, misalnya skala kita kerja tuh bisa ngantiin 3 orang, tapi tetap kita harus dalam tim, nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Saya kerja sendiri aja karena kemampuannya setara kemampuan 3 orang, terus kerja sendiri kan nggak bisa. Sama kayak Denjaka, kemampuannya 1/10 kan. Tapi kan nggak mungkin diutus 1 orang berantem sama 10 orang gitu. Iya, emang special force sih ya kan. Tapi ya bener-bener. Gitu-gitu. Jadi tetap harus dalam tim gitu, harus tetap dalam pasukan lah, kira-kira begitu. Kalau ada yang bisa giring bola 100 meter tuh berarti lawannya yang sakit, Bang. Nah, makanya Liganya yang salah. Iya, Ya. liganya yang salah itu kalau sering-sering ya. Oke, ini masalah teamwork juga nih Bang. Izin boleh ganti topik ya kan. Ini ada postingan orang kuat juga nih Bang. Di Republik ini 3 hari lalu. Bacakan Postingannya gini. dengan suara presenter lu baca. Banyak yang ramai di akhir cerita, tapi sunyi saat bab perjuangan ditulis. Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Yang posting beliau sendiri Bang. Iya. Ini langsung kemudian dia pin. Saya juga nanya sama itu tuh, Nah kepo kan kata Bro Dasko katanya. Iya, saya juga gitu. Abang oke. Terus dia ketawa. Lu kepo juga kan katanya. Ini kan masalah Iya kan? Iya kan? Terus saya bilang, "Bang, kalau ada perintah-perintah kasih tahu aja, Bang." Saya bilang gitu. Kalau ada perintah-perintah jangan Abang makan sendiri gitu. Maksudnya Abang kasih perintah sama saja. Udah, tenang aja katanya. Jadi maksudnya berbagi beban gitu Bang. ya kalau ada perintah-perintah kan kita ini kan kita kan bukan- Kabinda. Bang. Kita kan Kabinda. Kader Binan Dasko. Iya. Tapi Kalau gini, ada Bang. perintah-perintah ini aja. Tapi dia bilang udah tenang aja katanya. Bang, kalau Budi yang mengeluh gitu biasanya kalau Budi ngeluh gitu kalau dilihat sama abang-abang, Bang Zulfan misalnya kan, habis duit kau Dit gitu kan. Kau. Iya, kalau Prof Dasko yang merajuk kan ini ada instabilitas nasional ini, Bang. Masalah yang merajuk yang selama ini menjadi senderan banyak sekali Iya, kan? orang dengan kepentingan gitu loh Bang. Enggak, kalau Ini ya mungkin nggak tahu ya. shoulder-nya Kita kan nggak orang-orang tahu ya beban yang dihadapi oleh Bang Dasko, persoalan-persoalan yang harus dia selesaikan, tantangan yang harus dihadapi, kita kan persisnya nggak tahu. Tapi kan mungkin juga ada orang yang mencoba untuk misalnya anggaplah dalam tanda kutip dominasi misalnya, menggeser dominasi Bang Dasko, bisa aja kan dalam namanya juga politik. Dan mungkin dia juga ngerasa bahwa orang-orang Dia ini siapa? Bang Dasko. Dasko. Ini orang-orang ini nggak ada dalam perencanaan nih, nggak ikut dalam perencanaan nih. Ikutnya kalau kereta Surabaya Jakarta mungkin ikutnya dari Cirebon nih ikutnya nih gitu ke Jakarta gitu. Sementara dari Surabayanya gitu, dari Madiun nyiapin kereta gitu kan. Dari pabrik dari Inka. Inka gitu kan, baru dibawa ke Surabaya ke Jakarta. Nggak ikut, tiba-tiba dari Cirebon banyak nebeng paling heboh lagi misalnya, kan bisa juga kayak begitu. Tapi siapa yang dimaksud kita nggak tahu, saya nggak tahu. Dulu Bang Dasko suka memberikan analogi-analogi seperti itu. Jadi kalau di awal itu kalau nulis bab pertama itu nggak ada yang ikut tuh katanya. Merencanakan tuh kayak gitu, menyiapkan kereta itu nggak ada yang ikut tuh. Bahkan dari titik start itu tuh nggak banyak yang ikut. Tapi begitu ngelihat kereta udah laju kencang, nah di Semarang orang pengen naik, di Pekalongan orang pengen naik, di mana? Di Cirebon orang pengen naik, Karawang orang pengen naik, Bekasi orang pengen naik. Terus katanya, nah kalau misalnya dari stasiun Gambir kita mau ke mana lewat Blok M katanya. Nah tuh di Blok M banyak naik lagi tuh katanya. Biasanya anak-anak ngamen tuh. Nah, di Blok M banyak yang naik lagi tuh katanya. Jadi Nggak bayar tiket lagi kan? iya mungkin itu yang dia maksud sepi di ketika bab apa? Ditulis. Bab pertama ditulis tapi rame
Di bab apa? Oh itu udah ungkapan lama, udah sering udah diucapkan sering ya, Bang? diungkapkan. Banyak yang ramai di akhir cerita tapi sunyi saat bab perjuangan itu. Tapi analoginya waktu itu kereta kan. Analogi beliau kereta. Mungkin waktu itu belum profesor, Bang. Udah profesor. Udah profesor Udah juga. profesor. ini bahasa lain aja. Gitu. Tapi kan persisnya kita nggak tahu. Aslinya apa yang lagi beliau hadapi kita kan nggak tahu. Tapi kalau saya sih bersimpati aja kalau udah gitu abang kita lagi susah nih gitu. Jadi tanya aja, abang lagi kenapa gitu. Sementara tanggal 20 Oktober Bang Dasko posting juga di artikel agak-agak reflektif juga. Kemenangan tidak pernah lahir di panggung. Ia lahir jauh sebelum itu di ruang-ruang sunyi, tempat strategi diputuskan, kepercayaan dibangun. Berarti dan ada semua kekuatan disatukan. Ini 20 Oktober nih. mungkin Baru ya nih, baru juga kan. berarti mungkin ada yang lagi mau mendegradasi beliau. Postingannya warnanya hijau Bang ya. Iya, Itu, Bang, menurunkan tadi, Bang. harga saham beliau gitu. Nggak nih kalau abang lihat nih Coba posting hijau. lihat. Coba lihat. Bang, hijau nih Bang. Iya kan? Iya. Tuh kan, hijau kan Bang? Kalau coklat kan nggak mungkin. Kok saya kelewat ya? Iya, itu tuh 20 Oktober Bang, belum lama 20 Oktober kan berarti kan? Temanya maca, Bang. Oh, iya. Temanya iya maca. Mungkin lagi di NU kali Bang. Iya. Kayaknya ini. Atau itu cerita ini kali, Bang. Apa namanya kongres P3-nya Pak Mardiono? Ya, oke. Karena hijau kan, hijau arti kan. Iya. Ya berarti mungkin Iya, kan, Bang? mungkin ada. Ini soal P3 nih Mas ini. Iya, karena hijau. Iya nih Bang. 20 Oktober baru berapa hari lagi Mau ya? menulis bab perjuangan P3. P3. Nah, mungkin kemenangan tidak pernah lahir di panggung. Ia lahir dari jauh sebelum itu di ruang-ruang sunyi tempat Ya itu kan strategi kayak diputuskan. merunut. Tapi memang iya, maksudnya Bang Dasko itu merencanakannya dengan sangat serius. Lah, maksudnya saya nggak ikut semua, tapi ada sedikit lah di antara fase-fase itu yang saya ada gitu loh. Ada mungkin dari Januari 2023 gitu kan dia mungkin sudah merencanakan jauh-jauh hari, tapi desain kemenangan, desain supaya bisa menang dari Januari 2023 tuh ya ada yang saya saksikan sendiri gitu. Ada yang saya saksikan Dan sendiri. itu ruang sunyi Bang. Itu emang ruang sunyi, nggak ada orang yang tahu kan. Yang rame rombongannya ini, rangkaiannya Bang Dasko rame itu. Tapi ketika masuk ke dalam ruangan sunyi kan. Iya. Kopi ngabisin kopi abang ini ya. Hubungannya. Jadi kan mungkin makna- itu maksudnya P3 tuh mau jadi P4. Iya, P3 aja kalau kata Kiai Madura gimana? P3 aja kita digebuki apalagi P4. Di P4 bos. Iya. P4 apa? P3 perjuangan. Tapi tadi omongan tadi itu latarnya hijau. Reflektif ya. Reflektif. Iya itu kan Kalau membuat orang mereka-reka aja. Membuat orang. Tapi lagi-lagi Bang ini yang ngomong bukan Budi Adiputro, dia Iya, ngomong Sufmi Dasko Ahmad ya kan? Iya. Berarti maknanya ada bisa- sesuatu yang membuat beliau jadi reflektif. Iya, menimbulkan efek sistemik nih Bang. Dan kalau lagi reflektif tuh memang lagi cuaca mendung, hujan gitu kan mungkin gitu. Ya. Kalau Budi gitu kan. Kau, itu kalau kata Kata lu, masih ada buat beli rokok kau masih ada. susah kali kita tengok hidup kau. Berarti perlu didalami nih. Perlu minta ketemu kita habis ini kan gitu. Oh, abang juga ini ya. Belum terlalu ini ya. Memantau. Apalagi dia luput yang tanggal 20 Oktober. Iya, Tapi ya background hijau ini dia Background luput. hijau Bos. luput. Kereta-keretaan tadi kan udah lama keluar kan Bang. Sudah lama Kereta-keretaan keluar kan. gitu. Ini berarti udah banyak gerbong Blok M yang lain udah banyak nih Bang ya. Iya banyak. Gerbong Blok M udah di kursi masinis nih jangan kan. Sudah di depan. Sudah depan. Sudah paling heboh gitu tuh banyak. Tapi maksudnya kok pemerintah harusnya gini Bang ya. Ini kalau bicara pemerintahan udah setahun berjalan, harusnya kan udah lebih stabil, udah lebih ajak, nggak ada power struggle yang terlalu dinamis Ya gitu kalau Bang. Normalnya ya Bang. kalau konsolidasi kekuasaan tuh biasanya challenger presiden nggak ada. Itu konsolidasi kekuasaan tuh. Tapi perebutan pengaruh, influence dan kekuasaan di bawah presiden biasanya selalu terjadi. Perebutan penugasan di bawah presiden itu biasanya selalu terjadi. Kalau di Pak Jokowi dulu Abang mungkin bisa kasih gambaran nggak bakal kita gimana? Iya kalau misalnya ada Dan satgas itu berjalan tidak sebelum Pak Jokowi naik, justru malah during the time gitu iya, Bang. misalnya periode kedua juga begitu. Misalnya tiba-tiba misalnya harusnya misalnya Menko A yang jadi harusnya logisnya Menko A yang jadi ketua satgasnya ini, tapi tiba-tiba kemudian yang dapat Menko B gitu. Itu kan bagian dari perebutan
perebutan pengaruh, perebutan tugas, perebutan kekuasaan. Misalnya pas Covid aja misalnya kan ada perebutan, ada awalnya ketua, kemudian tiba-tiba jadi ketua dewan pengarah pemulihan Covid itu. Terus ada ketua hariannya lagi gitu. Itu kan perebutan pengaruh gitu loh. Gitu. Minimal semua dipanggil ketua kan. Ketua. Iya, minimal gitu kan. ketua semua gitu. Ada ketua pengarah, awalnya ketua doang, habis itu ada ketua pengarah, ketua kebijakan sama ketua yang eksekusi gitu. Ketua juga gitu. Ketua-ketua itu perebutan. Tapi artinya Perebutan di bawah presiden itu selalu terjadi. Tapi kalau selama itu perebutan di bawah presiden masih oke. Sampai ada 2 pembantu presiden yang berinisiatif menjadi ketua Satgas kan waktu itu. Satgas Demokrat sama Satgas Golkar. apa nih? Satgas Golkar juga ada ya? Ada. Kan Pak Luhur ngomong sendiri, asal jangan berantem kau. Katanya kan. Pokoknya jangan ribut-ribut katanya. Iya, jadi kayak gitu-gitu. Iya. Dan itu terus berdinamika Bang ya. Kalau di bawah presiden biasanya tetap berdinamika. Karena Jokowi 2014 2019 dan Jokowi 2019 2024 aja beda ya Bang ya? Beda-beda. Ininya kan orang yang berpengaruh, orang Iya, gitu, beda. Nah, kalau Walaupun Opung lebih sering jadi ketua Satgas ya. ya, kalau Opung agak bertahan agak lama Bang ya. Ketua dewan apa sama ketua Satgas apa. Sisanya silih berganti, Opung ya agak Iya, silih kan berganti. karena itu tenaga berlebih kan. Iya. Kalau enggak bikin inisiatif sendiri kan katanya gitu kan. Gitu. Nah, Bang, apa yang membedakan power struggle kalau kita belajar ya, nggak usah kita bandingkan gitu ya. Tapi kalau kita belajar di awal power struggle-nya di masanya Pak Jokowi di awal dengan yang kedua itu bedanya gimana sih Bang kalau Bang lihat? 2014 sama 2019. Tapi sebenarnya periode 2014, 2019, 2024 itu periodenya 2 macam aja. Misalnya 2014 sampai 2015. Itu memang Pak Jokowinya juga struggle tuh. itu Surya Paloh tuh. Iya, struggling sendiri tuh. Tapi 2015 sampai 2024 tuh relatif hampir sama. Orang-orangnya aja yang berbeda. Polanya hampir sama, tapi Pak Jokowi udah mulai ajak. 14-15 Sudah itu. mulai mencengkram, grid powernya itu sudah berarti mulai. memang natural tahun pertama itu emang itu. untuk memperkuat posisi presiden Buat sendiri ya. konsolidasi. Untuk 10 tahun ke depan itu Untuk kan. 10 tahun ke depan gitu. Kira-kira begitu ininya. Jadi masa scoutingnya presiden ya memang setahun pertama itu Bang ya untuk Iya, mencari ada adaptasi juga the kan. real. Kalau Pak Jokowi memang struggle-nya kan karena wali kota ke gubernur jadi Presiden. kan nggak pernah jadi anggota kabinet sebelumnya jadi presiden. Nah Jadi itu pergaulan nasionalnya terbatas ya Bang. iya ini Karena kita kan dengar misalnya di awal-awal kita tahu gimana influence-nya Pak Surya Paloh. Tiba-tiba berubah. 2000 ya itu aktornya aja yang berbeda. Iya, dari itu Burini, Pak yang bener kata Abang yang bertahan agak panjang tuh ya Pak Luhut. Pak Luhut, 2019 mungkin masuk orang kayak Pak Bahkan Erick Thohir, Pak Luhut Bahlil. sebenarnya 2014 2015 kan belum masuk. Belum masuk, betul. Gitu. Tapi habis masuk langsung ngebut gitu loh. Tenaga berlebih memang gitu. Dan hubungan agak panjang kan Bang? Iya. Hubungan agak panjang. Iya kan? Dari tahun 98 ya, tahun 98 99. Nah, seberapa penting Bang panjang relasi dengan presiden itu mempengaruhi sustainability kekuatan orang yang berebut pengaruh di bawah presiden. Ya Nah, kan, ini tapi penting. tergantung karakter presidennya dong. Kalau Pak Jokowi kan orangnya tipikalnya ekstrovert. Jadi ketemu orang baru langsung cocok juga bisa. Oke. Pelari 100 meter ini kan. Iya Jokowi itu ini bisa beliau bisa itu. Usain Bolt ini. Iya orang yang baru maraton, diketemuin di bos. Jakarta nggak punya histori panjang sama Pak Jokowi, beliau beliau bisa tuh. Wah ini kasih ini segala macam. Banyak pelompat jauh pun banyak Iya, di masa gitu. Jokowi ini Bang, kan dari belakang ke depan langsung. Kalau Pak Prabowo kan memang nggak tahu ya, ini penilaian saya. Beliau lebih membina hubungan jangka panjang dan loyalitas itu diuji dengan waktu. Makanya yang bersama Pak Prabowo sekarang tuh sebenarnya rata-rata sudah lulus uji, dari sisi waktunya sudah lulus ujian semua itu. Triathlon ini Bang Iya, ya. Kalau Pak lulus Prabowo ini ujian triathlon. lari maratonnya sudah teruji dari masa susah bahkan. Dari masa kalah berkali-kali. Dan Pak Prabowo agak konsisten memberikan ruang dan apresiasi bagi Iya, orang karena yang beliau percaya membersamai nih, itu. karena dari masa beliau kalah
zaman itu orang dekat dengan Pak Prabowo itu kan berarti harganya tinggi sekali nilainya. Kan orang biasanya dekat-dekat sama pemenang. Ini orang tetap setia bersama beliau yang dalam keadaan nggak menang gitu loh. Tapi orang yang bersama beliau dalam keadaan nggak menang itu tentu value-nya lebih-lebih itu. Tinggi sekali itu value-nya gitu loh. Jadi makanya dan yang bertahan itu rata-rata memang sudah belasan tahun sama beliau kan. Kalau kita lihat kan sebagian besar tuh yang baru-baru tuh nggak banyak tuh sebagian Pak besar Seskap kan relatif baru ya. Iya itu yang baru Pak Seskap aja gitu. Iya, itu agak Tapi lompat itu jauh juga. extraordinary itu karena keistimewaan. Akselerasi Iya, ya. berarti skill dan kemampuan adaptasinya jago. Nah, kalau yang lain kan udah belasan tahun semua. Bang Dasko juga udah panjang sama beliau. Udah panjang sekali. Jadi coba lihat aja semua Bang Muzani, Sugiono mungkin dari tahun berapa? 98, 99, apa 2000 kali? Iya ya. Ini 2001 ya? Nggak tahu lah. Pokoknya sudah lama sekali kan itu. Oh enggak dong 2000-an mungkin ya. Sugiono, Pras gitu-gitu kan udah lama sekali. Sudaryono, Simon itu sudah lama-lama semua tuh. Angga lebih junior kan tapi ya tetap juga udah lama. enggak baru juga 2011. Yang relatif ya baru ya. Ya belasan Pak tahun juga Seskap. kan? Iya. Belasan tahun juga gitu. Yang relatif paling baru ya Pak Seskap kan. Ya itu pun sudah di atas Makanya 5. abang kan berkali-kali dengan penuh kesadaran abang bilang kita ini kan apa bang istilah abang dulu Di kalau teras aja udah Iya, di teras aja udah bagus kita gitu kan. di teras aja udah Kita bagus. sadar ukur bayangannya deh Kita kan. ukur bayangan aja karena ada kalau beliau kan memang sudah dikelilingi oleh banyak orang sejak belasan tahun. Jadi ketika masuk ke dalam pemerintahan tuh SDM-nya beliau udah tunjuk nama gitu loh. Iya. Kalau Pak Jokowi elit nasionalnya Kalau Pak terbatas, Jokowi kan? ketika baru pertama Ya, kali itu referensinya. referensinya nggak banyak gitu loh. Dan orang yang membersamai beliau itu iya baru semua gitu loh. Iya betul. Gitu. Sama-sama pelompat Kan nggak jauh mungkin semua. ngangkut orang dari Solo semua waktu itu kan gitu. Iya. Jadi Tapi baru semua. orang-orang yang bersama beliau di Solo dari sejak Solo Iya kan kalau itu ikut ya. semua Iya. kan. Tapi nggak banyak kan, kecil aja, ringnya kecil aja gitu. Iya. Jadi jadi nggak ada hukum bakunya itu, tergantung karakter masing-masing gitu. Kalau Pak SBY gimana dulu bang ya? Oh saya nggak terlalu ngikutin ya. Tapi Pak SBY kan elit nasional juga. Iya sih benar. Maksudnya ringnya juga ada besar gitu loh. Maksudnya Referensinya juga katalognya sudah udah ini bang banyak ya. juga gitu. Dan sempat jadi menteri juga, Menko juga sebelumnya. Jadi pergaulan elitnya sudah luas lah gitu. Jadi kayak orang sama Pak Prabowo atau sama Pak SBY itu hampir nggak ada istilah orang baru, kecil lah, orang barunya nggak banyak lah. Karena minimal kenal sama bapaknya. Kalau ini orangnya muda minimal kenal sama bapaknya gitu. Iya betul. Bang Andi Arief aja kan sejak aktivis mahasiswa udah kenal Pak SBY di Iya, waktu kayak dan gitu. Rem Jogja kan. Iya. Kalau Pak Jokowi mau nggak mau dia harus sama orang baru dia. Iya. Ya, dia di elit nasionalnya juga baru waktu itu. Iya. Jadi ini soal karakter kan bahwa Pak Prabowo ini kedepannya kita pasti akan berhadapan dengan dua karakter itu, elit baru atau elit Ya bagian gitu. dari elit Itu yang sudah tuduh established, aja. ya kan, antara dua Sudah itu tuduh. aja. Kalau dia orang lama di Jakarta sudah bagian dari darah biru elit nasional, ya berarti pergaulan dia pergaulan lama yang dia bawa. Tapi kalau dia dari daerah, tiba-tiba masuk ke Jakarta, Kang Deddy Mulyadi misalnya, walaupun dia sudah punya pergaulan elit, tapi begitu masuk pasti itu sebagian besar orang baru tuh nanti. Iya. Kalau dia masuk Jakarta, masuk nasional maksudnya, itu orang baru. Beda dengan Mas Ganjar kali ya. Kalau Mas Ganjar kan udah Sudah lama Jakarta elit, duluan. anggota Jakarta DPR duluan. 2 periode Iya. dulu kan. Disitulah Sudah banyak. nanti akan banyak pelompat-pelompat jauh dengan banget. Istilah ini kita dapat dari siapa nih? Iya, dari Abang Da Idrus Marham. Iya, dia pelompat jauh. Pelompat jauh, ada tipe kader namanya pelompat jauh. Ah ini yang bahaya Dinda. Dadinya di belakang tiba-tiba ring satu. Pelompat jauh. Bisa begitu. Abang kita deh, Bang. Ada Bisa, aja bisa istilah-istilah ini. Tapi kalau pelompat jauh di zaman Pak Prabowo ini pasti tenggelam lah Bang ya, susah ya. Ada juga. Ada juga. Kecuali compliance-nya tinggi ya. Kayak Ada, misalnya ada. Pak Purbaya bisa jadi pelompat jauh yang efektif kalau Bisa. compliance-nya bagus kan. Iya, Maksudnya? bisa aja maksudnya pintu untuk itu nggak tertutup. Tapi beliau sudah punya gerbong yang banyak gitu. Di awal tuh beliau sudah punya gerbong yang banyak. Siap-siap aja bisa merangkulan apa digebui kan sama gerbong yang banyak ini kan. Tapi tetap Kalau ada ruang. kalau di elit nasional baru ya kayak ini aja kan Bang, kalau di elit nasional baru itu kayak di ruang tunggu bandara aja. Kita sama-sama baru duduk di situ kan. Mau kemana bro? Iya. Jadi kita ngerasa sama-sama aja kita ini. Gitu. Sama-sama aja kita ini gitu. Tapi kan tetap aja Bang, tetap selalu ada ruang bagi para pelompat jauh di gerbong Oh ada yang- dong, ada. gerbong yang penuh sesak ini. Ada. Maksudnya
politik itu saking dinamisnya, bahkan misalnya di 3 bulan terakhir sebelum selesai presiden bisa aja ada pelompat jauh gitu. Ini masih tetap aja dari zamannya Pak Jokowi juga ada. Iya, Pak AHY jadi menteri di akhir-akhir zamannya Pak Jokowi. Nggak ada 10 tahun sebelumnya mana ada gitu. Ya kalau zaman Pak Jokowi kan emang banyak pelompat jauh, Nah, Bang. gitu. Kira-kira Gue nggak mau ada. ada satu diuntung aja. Nggak ada. Di Nopati Jalal bang, kemarin bikin konten soal Gibran. Jadi poin analisa Gibran Wapres 2 periode. Jadi dia intinya mengatakan bahwa sebenarnya dorongan untuk Prabowo Gibran periode kedua itu sebenarnya kuncinya di Gibran 2 periode. Nah, dia Maksudnya mengisyaratkan gimana? Saya nggak baca. tolong soalnya. berhati. Enggak, ini juga Coba. Assalamualaikum, saya Dino Patijalal. Belakangan ini kita banyak melihat adanya gerakan Gibran Wapres 2 periode yang dibungkus dan diperhalus dalam konsep Prabowo Gibran 2 periode. Gerakan ini yang tentunya melibatkan komando, perencanaan, pendanaan, mobilisasi, dan timetable bukan berasal dari Hambalang, tapi jelas berasal dari Solo. Sebagai political scientist, saya berpandangan bahwa gerakan Gibran Wapres 2 periode ini bukan saja prematur, tapi justru akan merugikan Gibran sendiri. Kenapa? Ada 5 alasan. Pertama, karena gerakan ini praktis mengfatakompli Presiden Prabowo. Format pasangan Presiden dan Wapres itu yang menentukan adalah Presiden, bukan Wakil Presiden. Dan saya yakin Presiden Prabowo tidak mau diikat tangannya dari sekarang dan tidak mau didorong-dorong ke arah itu. Apalagi baru 1 tahun berkuasa. Itu nanti aja selesai dulu, ini baru setahun, selesaiin 5 tahun dulu. Dan apalagi gerakan ini jelas sekali untuk kepentingan politik Gibran dan bukan untuk kepentingan politik Prabowo. Manuver Gibran Wapres 2 periode ini juga jelas melanggar ilmu yang disampaikan Godfather Vito Corleone kepada anaknya Santino. What's the matter with you? Never tell anybody outside the family what you're thinking again. Kedua, gerakan Prabowo Gibran 2 periode ini bisa menimbulkan rasa gundah terpendam di antara para parpol dalam koalisi Merah Putih. Para parpol ini selama ini berpegang pada asumsi bahwa kontrak politik yang ada sekarang hanya berlaku untuk periode 2024-2029. 2029-2034 itu urusan lain lagi dan harus nego ulang sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku nanti. Sebagian parpol bisa saja mendukung Prabowo 2 periode, tapi mendukung Prabowo Gibran 2 periode, nah itu lain perkara. Dan kegundahan ini kalau dibiarkan berlarut-larut, berpotensi mengganggu suasana batin dan kekompakan dalam kabinet. Karena banyak parpol yang tidak mau hasil kerja keras mereka ujung-ujungnya adalah untuk memenangkan ambisi Gibran menjadi Wapres jilid 2. Ketiga, gerakan Gibran Wapres 2 periode justru akan merugikan Gibran sendiri. Karena dalam 4 tahun ke depan, segala tindakannya, baik yang terbuka maupun yang tertutup, akan dicurigai semua orang sebagai manuver yang bisa ditebak tujuannya. Keempat, dalam pemilu 2024, logika politik yang dianut oleh tim Prabowo adalah untuk mencegah Jokowi bergabung dalam gerbong Megawati dan Ganjar yang tentunya kalau terjadi akan secara elektoral susah sekali dikalahkan. Untuk menjauhkan Jokowi dari Megawati dan Ganjar, maharnya adalah dengan menggait Gibran sebagai calon wakil presiden dan ini terbukti sebagai suatu strategi yang sangat efektif untuk memenangkan Pilpres 2024. Namun dalam pemilu 2029 nanti, logika ini praktis sudah tidak berlaku lagi. Prabowo tidak lagi begitu banyak membutuhkan Jokowi yang pamor politiknya setelah lengser sudah banyak menurun. Sementara parpol Jokowi, PSI, tidak punya kursi satupun di parlemen. Bahkan melihat polemik dan kontroversi yang tidak kunjung selesai, kehadiran Gibran dalam tiket bisa jadi akan menjadi liabilitas bagi Prabowo ketimbang aset. Apalagi kini ada semacam konsensus nasional yang tidak resmi bahwa satu hal yang paling tidak diinginkan, bahkan paling ditakutkan baik oleh purnawirawan TNI, birokrasi, parpol, pengusaha, ormas, mahasiswa, dan lain sebagainya adalah prospek Gibran menjadi presiden sebelum periode yang sekarang berakhir atau bahkan di tengah jalan dalam periode 2029-2034. Mereka tentunya tidak bisa bicara ini secara bebas kalau masih di pemerintahan, tapi inilah yang mereka rasakan.
Silakan cek. Kelima, sepanjang sejarah Indonesia tidak pernah ada pasangan presiden dan wakil presiden kecuali Soekarno-Hatta yang 2 periode secara berturut-turut. Dari 8 presiden Indonesia hanya 4 presiden yang 2 periode. Sementara kecuali Bung Hatta, semua wapres hanya 1 periode. Yusuf Kala memang 2 periode, tapi dengan pasangan presiden yang berbeda-beda dan juga tidak berturut-turut. Mungkin satu-satunya cara Gibran bisa mencetak sejarah menjadi satu-satunya wapres yang bisa 2 kali berturut-turut adalah dengan membuktikan bahwa ia jauh lebih hebat dari Bung Hatta, dari Sri Sultan Hamengkubuwono, dari Adam Malik, dari B.J. Habibie, dari Tri Sutrisno, dari Budiono, dari Yusuf Kala, dari Ma'ruf Amin, dan lain sebagainya. Apakah ini mungkin terjadi? Silahkan Anda jawab sendiri. Saran saya sebagai political scientist, Gibran dapat fokus untuk membangun branding politik yang sepenuhnya berdasarkan prestasi. Namun ini akan sulit karena Gibran sama sekali tidak punya otoritas untuk mencetak prestasi di bidang apapun pada saat ini. Gibran juga harus bekerja keras membangun kepercayaan publik atau trust, itu aset yang paling besar dalam politik. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan ketulusan dan konsistensi, bukan dengan gimmick, bukan dengan lagu yang memuja diri sendiri. Gibran, Gibran, putra terbaik negeri, wakil presiden muda penuh janji. Bukan dengan polling yang banyak dipercayai orang, bukan melalui pencitraan yang berlebihan, bukan melalui belusukan yang sudah direkayasa, tapi melalui dialog yang tulus dan dari hati ke hati, dan tidak selalu harus ada kamera. Gibran juga harus membuktikan bahwa ia mempunyai watak yang berbeda dari ayahnya. Lebih beretika, lebih bisa dipegang ucapannya, dan lebih jujur. Kalau semua ini dilakukan oleh Gibran secara konsisten, saya yakin bahwa ke depan modal politiknya akan membesar. Demikian pandangan saya mengenai prospek gerakan Gibran sebagai Wapres 2 periode. Saya Dino Patijalal, speak truth to power, speak truth to the people. Wisdom without fear. Sebagai political scientist. Ya. Tentu ini kepanjangan kalau kita taruh ya, tapi abang udah. Saya juga sebagai political scientist. Meskipun abang belum bisa dipanggil yang mulia karena belum duta besar. Ya kan? Enggak, kalau ini kan, kalau menurut saya ya. Ini tiba-tiba aja nih. Ya. Bang Dino kan biasanya Kalau ngomong soal luar negeri nih, Bang. catatan saya tuh sederhana aja. Pertama, Pak Dino punya calon wapres selain Gibran. Ya, jadi bukan arahan dari Hambalang, ini adalah arahan dari Solo. Ya, kalau gitu. itu arahan dari mana? Kan gitu kan pertanyaannya. Porosnya cuma 3 sekarang. Iya. Poros 1 Hambalang, poros 2 Solo. Ya, itu tuh kalian lah. Tuh. Lanjut. Nah, jadi gitu. Jadi yang kedua, mungkin memang ini sebagai bentuk alarm awal dari orang yang juga pengen menjadi cawapres. Alarm awal aja ngelewat Pak Dino Patijalal, dan mungkin Pak Dino mendukung orang itu. Tapi kan mendukung itu sah-sah saja. Sama juga sahnya dengan orang yang mendukung Gibran untuk 2 periode menjadi calon wakil presiden gitu. Yang uniknya satu menurut saya di sini, yang uniknya adalah terkesan kemudian nggak bisa nih Gibran, nggak akan bisa begini, tapi tetap dikasih saran gitu loh. Tetap dikasih saran. Kalau orangnya nggak bisa, ngapain saya kasih saran gitu. Gak ada baiknya juga Pak Dino ya. Masih ada baiknya gitu. Berarti beneran political scientist. Belum bisa jadi konsultan politik. Terus Gitu. Nggak, itu aja catatan saya. Pak Dino menyampaikan video itu dengan sangat serius dan panjang, berarti punya calon selain Gibran. Mas Gibran. Bukan selain, punya calon lain, dan itu bukan Mas Gibran. Bisa saja nanti muncul political scientist yang lain yang berikan justifikasi kenapa pentingnya Gibran jadi wakil presiden 2 periode. Sama sahnya gitu. Iya. Kita melihat inilah bunga-bunga bunga-bunga kuncup-kuncup lah, belum jadi bunga nih. Kuncup-kuncup kompetisi 2029 sudah mulai tumbuh. Tapi kan nggak bisa dinafikan akan terjadi di antara anggota-anggota kabinet sekarang. Iya kan, kekuatan politiknya sebagian besar ada di situ.
Kan nggak mungkin kekuatan politik tanpa ingin ada ini. Tapi kalau dibahas kayak tadi, bahwa partainya Gibran PSI nggak punya kursi di parlemen, tapi aturannya nanti 2029 kan sudah beda. Dan adanya omongan kayak gini sebenarnya juga mungkin saya bisa salah, sedikit menyiratkan kekhawatiran jangan jadi juga nih barang nanti kan. Kira-kira gitu. Jadi coba untuk layu sebelum berkembang yuk kali Bang. Kalau udah pasti nggak jadi kan nggak perlu dikontenin kan. Nggak perlu dikontenin. Ngapain dikhawatirkan? Jadi ini potensial challenger nih. Sebagai political scientist. Political beliau. scientist. Nah, Tapi gitu. betul nggak menurut Abang Pak Prabowo ini langkah Prabowo Gibran kan waktu itu Pak Jokowi juga udah ngomong sebenarnya kan kita dukung Prabowo Gibran periode kedua gitu. Aku lupa deh gimana. Iya kan sebagai sebuah ini ide mengikat dan- Pak Prabowo nggak? Bang? Enggak. Satu dan kedua Mengikat tentu enggak. Perjanjian Prabowo Gibran atau Jokowi Prabowo 2024 yang lalu dengan menggandeng Gibran itu akan expired dan kondisinya akan 100% berbeda di 2029 ketika Pak Jokowi sudah tidak berkuasa lagi dan turun Enggak, influence-nya saya kalau kata setuju bahwa Bang 2029 nanti itu pasti negosiasi baru. Kontraknya kontrak baru. Benar dong, Bukan setuju kontrak dong. tahun 2024 yang akan dibawa ke sana itu. Jadi saya setuju itu. Nah, itu kan penegasan sesuatu yang udah pasti gitu aja gitu. Ya kan surat rekomnya juga baru nanti Iya gitu kan juga Nggak nanti bisa pakai surat rekom dengan modal lama. politik yang baru juga kan gitu. Jadi Ya dan ketum partainya juga udah ganti nanti 2029 kan. gitu. Kalau ketum partai mana? Iya. Ya pasti ada yang ganti. Pasti ada yang ganti. Pasti ada yang ganti lah gitu. P3 enggak? Ya jangan konspirasi amat. Coba Jadi santai kalau aja. saya sih ngelihat ini sebuah kuncup-kuncup kompetisi yang sekarang sudah mulai muncul. Tapi nggak apa-apa ya. Kita nggak mungkin cari kompetisi dari negara lain kan, di negara sendiri dah Iya, kekuatan liganya politik. di sini kan. Liganya di sini gitu loh. Memang ada saatnya nanti akan berkompetisi gitu. Dan tapi negosiasinya pasti negosiasi baru. Jangan sampai orang dilarang berkompetisi terus dia main di Malaysia Iya. kan. Bang. Dia emang kompetisinya di sini gitu. Dan sebagian besar pemain liganya ada dalam kabinet kan gitu. Jadi pasti akan berkompetisi juga Tapi beliau ujung-ujungnya. mengisyaratkan Hah. satu Gibran bikin lagu memuja-muja dirinya kan. Ya kalau itu lebih ke insinuasi entah iya yang bikin itu Yang kan kita nggak kedua bisa buktikan. mengisyaratkan juga bahwa belusukannya Gibran ini enggak genuine, yang fabrikasi, yang Ya, dibuat-buat gitu. iya pokoknya saya menangkap tadi dengan kata-kata semoga bisa berbeda dengan ayahnya itu kan kata-kata mau mendiskreditkan gitu. Ya ini berarti kan bagian dari kompetisi politiknya sudah mulai ancang-ancang udah mulai dari sekarang gitu. Kalau calonnya Bang Dino berbeda apa sama ayahnya? Ayahnya siapa? Ayahnya Calonnya Bang Dino kan beda sama bukan Gibran kata Bang Hasan. terus ayahnya siapa? Calonnya berbeda apa sama ayahnya? Oh iya, siapa tahu sama juga sama ayahnya kan. Dia nggak nangkap, Gimana? Dia nggak nangkap. Bang Dino. Enggak, udah. Ini butuh intelektual intelijensia agak tinggi nih. Nah, kalau ini butuh kuliah di tempat lain. Kita mau kuliah dulu Bang, izin Bang. Pokoknya intinya Bang Dino punya calon lain. Iya punya calon lain lah. Yang Gitu. sama apa enggak sama ayahnya Bang? Ah, itu kita belum tahu. Kita belum tahu. Kalau Gibran kan kalau bisa Yang jelas lebih baru ngerti dia. Tapi latarnya bukan hijau nih tadi. Bukan, nggak harus gitu semua dong. Emang kalau Enggak, siapa tahu Bang Dino kalau P3 kontennya juga. kalau kontennya ngomong PDI masa harus merah latarnya bos? Iya benar juga. Iya nggak harus bos. Tapi kalau pada Dasko tadi gue setuju sama lu. Hijau itu. Soal P4 nih kan. Kan sebelum Bang Hasan ngomong, wah ini berarti ada yang mau ini Bang Dasko nih gitu kan. Ah ini pas nih Bang latarnya hijau. Iya. Cuma ini ada hubungannya P3. sama statusnya Bang Dasko nggak di nggak ada. Jangan lu bacain. Iya, nggak ada lah. Lu jangan bikin susah Bang kita bos. Ya dia nggak bisa tahu. Kalau mengutip Rizal Mangarang Bang, Dit, jangan kau beri beban yang abang kau gak mampu untuk mukul. Gitu juga. Iya.
Oke. Oke, terima kasih. Nanti kapan-kapan saya pengen loh duduk di sini tuh bareng Bang Celi, belum pernah. Oh, iya, cocok. boleh Bang. Oke, cocok. Kita bahas yang agak-agak filosofis Iya, lagi. iya. Kita gak akan bahas gini-gini. Bahas yang agak Bang filosofis. Celi males ngomong, aduh apa background hijau, kuning serak kau lah. Dia merasa gak butuh lah. Iya. Nanti pakai minggu Ya, depan. Oke. Ya. Siap Bang. Lu gak mutu lo kasih ke Bang Hasan. Udah, biasa jumpa lagi.